Halo teman cuan, balik lagi sama admin. Kemarin kan kita udah belajar tentang analisa tren ya teman-teman. Sekarang kita akan bahas tentang candlestick teman-teman. Nah, daripada basa-basi kita langsung masuk aja ke materi ya teman-teman. Jadi apa sih itu candlestick? Jadi candlestick adalah salah satu jenis grafik harga saham atau kripto ya teman-teman, yang digunakan dalam analisis teknikal yang menunjukkan harga tertinggi, terendahnya pembukaan dan penutupan dari suatu saham atau koin pada periode waktu tertentu teman-teman. Nah, kita langsung next aja ya ke bentuk kekuatan candlestick. Nah, jadi kekuatan candlestick ini bisa teman-teman lihat di gambar ya. Jadi dari yang paling bullish paling kuat sampai yang paling lemah, dan sebaliknya ada bearish paling kuat dan bearish paling lemah. Nih bisa teman-teman pause aja kalau emang pengen lihat dulu. Oke teman-teman, kita masuk ke bentuk dasar candlestick. Jadi bentuk candlestick ini menampilkan harga pembukaan, harga penutupan, harga tertinggi, dan harga terendah teman-teman. Nah ini dari namanya udah kelihatan candle, yaitu seperti lilin ya teman-teman. Jadi ada badannya dan ada sumbunya. Nah ini bisa lihat di sebelah kanan ya teman-teman. Nanti admin akan jelasin gimana sih cara bacanya. Nah cara baca candlestick itu sebenarnya simpel ya teman-teman. Jadi satu batang ini mewakilkan suatu kurun waktu tertentu gitu ya teman-teman. Misalnya contoh, jadi dalam time frame 1 jam, jadi setiap satu candle ini mewakili ke pergerakan arah suatu saham ya atau koin dalam 1 jam. Jadi, nah kita masuk ke gambarnya. Jadi kalau misalnya dalam 1 jam itu low tuh harga terendah yang disentuh oleh saham itu ada di low, ada di berapa misalnya contoh misalnya paling rendahnya di 1 gitu ya. Dan open pada saat open tuh dia harganya misalnya tadi kan 1 ya, misalnya di open di harga 5. Jadi di dalam waktu 1 jam tersebut sempat turun ke angka 1 padahal opennya di 2. Nah lanjut lagi ke close itu adalah ketika dalam kurun waktu 1 jam itu habis, harga tersebut akan tertera ada di mana gitu loh. Jadi contohnya misalnya dalam opennya ada di angka 2, low-nya ada di 1, dan pada saat penutupan kurun waktu dalam 1 jam itu harga terakhirnya ada di angka berapa, misalnya contoh ada di angka 5 gitu ya. Nah sedangkan high itu adalah harga tertinggi pada suatu kurun waktu gitu ya teman-teman. Misalnya dari tadi kita kan low di 1, open di 2, dan close-nya misalnya di 5 tadi ya. Nah misalnya high sempat nyentuh angka tertingginya ada di angka 7 misalnya teman-teman. Tapi ternyata close-nya ketika 1 jam itu ditutup dan itu hanya menyentuh di angka 5 gitu ya teman-teman. Begitu pula sebaliknya. Jadi ini mungkin agak ribet, jadi bisa diulang lagi teman-teman, dipahami lagi gimana cara baca candlestick-nya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Oke kita lanjut. Nah sekarang kita masuk ke ada apa aja sih candlestick tuh. Jadi ada beberapa macam gitu ya teman-teman. Jadi yang pertama kita masuk ke spinning top. Jadi spinning top itu kita bisa mendapatkan sinyal bullish atau bearish ya, tergantung dari harga open dan close pada candlenya teman-teman. Jadi pola ini memiliki akurasi yang rendah sih sebenarnya. Dan ya nggak rendah-rendah banget, jadi rendah menengah ya untuk memprediksi suatu pergerakan harga gitu. Nah, ciri khasnya dari spinning top ini adalah dia mempunyai dua shadow yang memanjang di bagian atas dan bawah dengan body yang kecil. Jadi bisa dilihat di gambar. Jadi shadownya tuh wah panjang banget ternyata, tapi bodinya kecil. Jadi itu bisa disebut spinning top ya teman-teman. Jadi pola ini mencerminkan adanya ketidakpastian antara buyer dan seller. Jadi grafik ini biasanya dianggap netral karena dalam periode tersebut sedang terjadi kebuntuan. Jadi kenapa bisa dibilang netral tuh karena buyer dan seller tuh lagi kencang banget teman-teman. Jadi pergerakan harganya stagnan kayak gitu ya. Itu pola spinning top. Kita lanjut ke Marubozu ya teman-teman. Jadi jenis pola ini adalah body candle-nya tidak memiliki shadow atau bayangan, jadi benar full bodinya doang sehingga terlihat kepala tanpa rambut ya. Jadi Marubozu ini menunjukkan sinyal pergerakan yang kuat dari salah satu sisi buyer atau seller yang kemungkinan akan berlangsung dalam beberapa periode ke depan. Jadi kalau kalian lihat candle kayak gini nih udah pasti berikutnya ngikutin gitu. Misalnya contoh Marubozunya hijau, pasti berikutnya hijau gitu teman-teman. Nah, dalam pola ini kita bisa mendapatkan sinyal bullish atau bearish yang akan tergantung pada harga open dan close yang ada di candlenya, teman-teman. Dan ini admin udah berapa kali coba ya. Ini akurasinya sangat nggak sangat sih, cukup tinggi aja ya, teman-teman. Nah, ini admin kasih disclaimer, jadi candlestick ini menjadi sangat amat akurat ketika dia muncul pada pergerakan arah tren atau harga di dalam sebuah market yang sedang bergerak naik dan turun. Oke. Kita lanjut lagi ya, teman-teman.
Nah, teman-teman, ini ada namanya doji ya, teman-teman. Jadi pola ini memiliki body yang sangat tipis, bahkan hanya terlihat seperti garis, teman-teman, saking panjangnya tuh wicknya ya. Nah, eh, ini kenapa bisa kejadian karena harga open dan close-nya tuh sama. Jadi ini disebabkan karena antara buyer dan seller tidak mampu memegang kendali, teman-teman. Jadi secara umum doji ini merupakan sinyal konsolidasi yang berguna untuk memberikan informasi kepastian arah pergerakan harga selanjutnya. Jadi ini diperlukan konfirmasi dari bar candlestick berikutnya setelah doji. Jadi candlestick doji ini belum bisa jadi konfirmasi ya teman-teman. Jadi butuh candlestick berikutnya gitu loh. Nah, akurasi doji ini di skala menengah dan kuat ya karena beberapa kali dicoba itu lumayan ya so-so lah gitu teman. Nah, jadi kita bisa lihat di candlestick doji ini admin kasih disclaimer juga, jika candlestick ini muncul kalian harus berhati-hati ya dalam mengambil keputusan karena adanya keraguan pergerakan arah harga atau tren. Seperti yang admin bilang tadi, jadi butuh konfirmasi dari next candle ya teman-teman. Nah, kita next lagi ke bentuk candlestick selanjutnya. Nah, selanjutnya ada hammer and hanging man. Jadi pola candlestick ini berbentuk seperti palu ya teman-teman, tuh bisa dilihat di gambar. Nah, dengan shadow di bagian bawah yang panjang dan body yang kecil, Polhammer ini mengindikasikan jika ada kondisi bullish reversal atau pembalikan harga dari turun jadi naik saat downtrend. Jadi ini bisa jadi salah satu pola reversal ya teman-teman. Nah, candlestick ini sangat akurat apabila dia berada di trend yang sedang turun dan berada di area level support. Jadi kalau kalian nemuin hanging man kayak gini, kalau dia lagi di support, misalnya lagi downtrend terus dia di support ada hanging man, bisa dicoba di buy karena salah satu indikasi reversal ya teman-teman. Nah, hanging man ini selintas memiliki pola yang mirip dengan hammer ya, tapi sebetulnya posisinya nggak sama teman-teman, karena hanging man ini memiliki bentuk yang menyerupai orang digantung dan terletak di bagian atas, dan candle ini menunjukkan sebuah pola pembalikan harga juga. Jadi kalau yang tadi bearish ke bullish, ini juga kebalikan yang bullish ke bearish. Nah, candlestick ini sangat akurat apabila dia di level resistance ya. Tadi kan di support, kalau bullish, kalau bearish ya di resistance gitu ya teman-teman. Ngelihat titik reversalnya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, berikutnya ada inverted hammer and shooting star. Teman-teman bisa dilihat dulu di gambar. Jadi inverted hammer ini hampir mirip dengan hammer biasa ya teman-teman. Jadi bedanya di inverted hammer palunya kebalik aja. Tadi kan palunya di atas, kalau ini di bawah gitu ya teman. Nah, jadi pola ini seringkali menunjukkan sinyal bullish meski harganya telah jatuh, tapi buyer biasanya masih berhasil menutup posisi mereka dekat dengan posisi open. Jadi candlestick ini sangat amat akurat ya ketika body atau badan dari candle 1 bearish ditembus oleh body atau badan candle ketiga. Jadi shooting star itu kebalikan dari inverted hammer. Jadi kalau shooting star adalah pola candlestick yang seperti bintang jatuh. Pola ini menunjukkan harga dari naik menjadi turun. Pola ini memiliki akurasi moderat dengan kecenderungan sinyal bearish. Jadi disclaimernya adalah candlestick ini akan sangat amat akurat ketika body atau badan dari candle 1 bullish ditembus oleh body atau badan candle kedua bearish. Itu bisa dilihat teman-teman ya. Jadi ini salah satu pola reversal juga. Jadi kita lanjut lagi ya ke bullish and bearish engulfing. Nah, jadi untuk bullish engulfing candle itu memberikan sinyal akan terjadinya uptrend. Ketika ada candle bearish yang diikuti oleh candle bullish yang lebih besar, akurasi dari pola ini berada di tingkat menengah. Nah, pola candlestick ini akan menjadi sangat akurat ketika penutupan candle kedua jauh lebih rendah dari candle satu. Jadi kalau candle keduanya lebih rendah dari candle satu, maka ini bisa disebut bullish engulfing ya teman-teman. Dan harus berada di level resistance atau area golden ratio Fibonacci. Nah, kalau golden ratio Fibonacci nanti kita pelajarin lagi lebih lanjut ya teman-teman. Sedangkan kalau bearish engulfing justru mengkondisikan terjadinya downtrend yang harus diperhatikan dari pola ini. Jadi pola ini tuh apa ya, ada sedikit yang harus diperhatiin teman-teman. Jadi candle bearish yang lebih besar akan mengikuti candle bearish yang lebih kecil, kebalikan dari bullish engulfing. Nah, pola candlestick ini menjadi akurat ketika penutupan candle kedua lebih tinggi dari candle sebelumnya, yaitu candle pertama. Dan ini akan lebih akurat lagi jika ada di atas area support atau area golden ratio Fibonacci. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Nah, ini ada morning star and evening star. Jadi morning star
menjadi peringatan awal pembalikan arah tren dari turun ke naik. Pola candlestick ini adalah sebuah pola yang bersifat reversal, sama seperti beberapa candle yang sebelum kita bahas, ini salah satu pola reversal juga. Nah, candlestick ini menjadi sangat amat akurat ketika candle ketiga, bisa dilihat di gambar, yang warna hijau berhasil menembus candle ke satu merah. Nah, itu tadi morning star, sekarang kita ke evening star. Adalah pola candle kebalikan dari pola morning star, yaitu pola candlestick ini adalah sebuah candle yang bersifat reversal juga. Pola candlestick ini menjadi sangat amat akurat ketika candle ketiga merah berhasil menembus candle pertama yang hijau. Nah, pola candlestick morning star ini mengindikasikan waktunya reversal bullish. Jadi ini adalah salah satu indikator candle reversal ya, teman-teman. Nah, ini kita lanjut lagi. Nah, berikutnya ada tweezer bottom and tops ya. Jadi bisa dilihat dulu di gambar, diapalin ya kalau bisa. Jadi tweezer bottom adalah salah satu candlestick bearish yang kurang lebih sejajar dengan salah satu candlestick bullish ya. Dengan satu candlestick bullish. Jadi keduanya sama-sama memiliki lower shadow yang panjang tetapi dengan upper shadow kecil atau tidak ada sama sekali. Nah, pola candlestick ini adalah sebuah candle yang bersifat reversal atau pembalikan tren dari tren naik ke tren turun. Nah, tweezer tops ini kebalikan dari bottoms ya, tops. Itu merupakan candle bullish bertemu dengan bearish dengan upper shadow memanjang di bagian atasnya, namun tower shadow sangat pendek atau tidak ada. Jadi bisa dilihat di gambarnya, teman-teman. Nah, pola candlestick ini adalah sebuah candle yang bersifat reversal atau pembalikan tren dari turun ke tren naik ya. Sama seperti tadi, ini salah satu reversal candlestick juga. Jadi kita lanjut. Nah, sekarang ada harami ya. Ini namanya agak lucu, harami. Jadi kalau kalian bisa lihat dulu tuh, diapalin, ada bentuknya ada 3. Nah, kalau harami ini terbentuk dari 2 candle yang mana body candle dan kedua selalu berukuran lebih kecil dan berada di dalam jangkauan body candle pertama. Jadi candle kedua ketiga ini selalu lebih kecil ya dibanding dengan candle pertama, teman-teman. Nah, candle yang lebih kecil ini mengindikasikan pergerakan harga yang telah mencapai titik puncak dan kemungkinan besar sudah tidak mampu lagi meneruskan trennya. Jadi karena dia udah mentok nih ya, terus harganya misal dari bullish gitu ya. Dari bullish hijau, terus lama-lama harganya semakin kecil karena mengindikasikan bahwa buyer udah nggak terlalu kuat di situ ya, teman-teman. Jadi semakin kecil candle kedua, maka semakin kuat juga sinyal reversal atau pembalikan terjadi. Nah, akurasi dari sinyal ini berada di tingkatan menengah atau tinggi. Dan ini sebenarnya admin sering temuin juga sih di beberapa kali di chart asli gitu ya, teman-teman. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini ada namanya 3 white soldiers and 3 black crows. Jadi ini sangat amat sering ditemuin ya, teman-teman. Jadi bisa diapalin nih kalau ada 3 candle kayak gitu ya. Nah, kita baca aja bareng-bareng. 3 white soldiers and 3 black crows digunakan untuk mengonfirmasi kekuatan arah tren terkini. Jadi pola 3 black crows ini terbentuk ketika 3 candle bearish mengikuti uptrend yang kuat dan mengindikasikan bahwa akan segera terjadi reversal. Nah, ini harus diperhatiin ya, teman-teman. Candlestick kedua harus memiliki ekor yang kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Nah, kita lanjut lagi, next ya. Nah, teman-teman, sekarang berikutnya ada 3 inside up and down. Ini juga salah satu trend reversal juga ya. Candlestick reversal juga. Jadi 3 inside up ini terjadi setelah downtrend dan merupakan sinyal untuk reversal uptrend ya, teman-teman. Sebagai contoh, itu tadi candle pertama dalam pola ini adalah bearish candle dengan tubuh panjang, selanjutnya diikuti oleh bullish candle yang melewati titik tengah dari candle bearish pertama. Candle ketiga ini harus melewati tinggi candle bearish pertama ya, teman-teman. Jadi kalau enggak itu bukan 3 inside up and down. Jadi pola candlestick 3 inside down ini adalah kebalikan dari 3 inside up. Jadi yakni pola 3 inside down adalah indikator untuk reversal downtrend. Sama seperti sebelumnya, ini adalah reversal candlestick ya, teman-teman. Kita next lagi. Nah, ini teman-teman tadi udah admin jelasin banyak ya. Ini kalian bisa lihat sendiri, admin udah rangkum. Bisa di pause juga kalau pengen diapalin ya, teman-teman. Ini rangkumannya dari bagian bullish ya, teman-teman. Kita next lagi. Ini ada bagian bearish juga, teman-teman. Admin udah rangkumin, jadi kalian nggak usah capek-capek lagi diulang videonya. Dan bisa diapalin juga ini karena
candlestick ini sebenarnya sangat penting untuk menentukan kapan kita entry ya teman-teman di chart asli gitu. Sangat berpengaruh juga untuk membaca tren ya teman-teman ketika kita pengen entry, tapi ternyata misal contoh kita mau entry buy gitu ya. Ternyata di situ menunjukkan bahwa dalam time frame 1 jam misalnya ada 3 black cross gitu ya. Wah, itu jangan di buy teman-teman karena itu mengindikasikan tren akan lanjut turun ya. Nah, jadi kita akhiri kelas kali ini mungkin emang agak panjang penjelasannya karena emang ini salah satu apa ya, faktor penting yang harus kalian tahu teman-teman di dunia trading, bahwa candlestick ini sangat berpengaruh banget sih dalam profit kalian nanti gimana. Jadi buat teman-teman yang pengen nanya bisa drop di komen di bawah atau di grup premium. Bisa juga request misalnya Fibonacci, Golden Fibo ratio gitu ya dan lain-lain. Bisa banget ditanya PM admin atau admin satunya lagi si Yuen. Ada admin Bian, aku sendiri, dan itu aja sih dari kita. Thank you teman-teman semua.